Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio di Dharma Design. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen kolom with shifter. Baik, kita langsung saja masuk. Kita ambil kolomnya, tekan di sini. Ini seperti ini. Untuk ukuran kita biarkan saja standar, karena kita cuma membahas tentang komponen saja. Kita ambil beam karena kita memerlukan beam untuk penghubung, karena sih komponen ini menghubung antara balok dengan kolom. Kita ambil saja seperti ini, ukurannya biarkan standar, biarkan seperti ini. Kita langsung saja masuk, kita klik. Cara pemakaiannya, kita klik kolom, kita klik kolom, lalu klik balok seperti ini. Kita interrupt, kita redraw. Ini adalah kolom shifter seperti ini. Sekarang kita akan mengeditnya secara standar. Kolom with shifter ini, yang pertama menunya yaitu picture. Di sini picture ini kita gunakan di ini kalau misalkan kita masukkan 50, itu bagian sini akan bergeser jaraknya balok dengan kolom. Kita move seperti ini karena lebih panjang. Kalau kita biarkan standar, itu jaraknya otomatis baloknya menyesuaikan seperti ini. Bisa juga kita masukkan mau, maka dia akan berdempetan seperti itu. Kita biarkan saja otomatis menyesuaikan seperti ini. Untuk bagian yang di bawah ini, karena kenapa tidak ada knocknya atau plat di bawah ini, karena plat kita penghubung juga cuma ukurannya kecil. Kita bisa untuk mengedit yang bagian sini untuk perlihatannya, kita misalkan kita kasih tebalannya 10, ini kita misalkan 200, kita modif, maka akan terlihat yang bagian sini. Kita misalkan ini 100 pula, akan seperti itu. Kita kembalikan ke 0, kita modif. Ini juga kita kembalikan, ini juga kembalikan, kita modif seperti ini. Lalu ini misalkan kita ganti seperti ini. Kita akan ganti. Kita ganti saja default. Di bawah pun sama. Ini bisa kita ganti karena untuk yang bagian shift kolom shifter ini sebelah, plat plusnya bisa kita ganti 2 seperti ini, ke kiri kanan platnya. Ini sama saja, ini jaraknya kita biarkan saja, lalu kita kembalikan saja. Ini kita ganti menjadi di belakang, di depan tidak ada. Bagusnya itu di depan. Kembalikan, modif. Ini tebal platnya kita biarkan saja seperti tadi. Ini shifter ini, nih bagian sini, bagian pengakunya. Kalau misalkan ini shifternya kita hapus, itu bisa. Kalau misalkan shifternya kita hapus, kita melakukan saja. Nah, seperti ini. Ini NF ini untuk yang di atas atau yang di depan ini NF namanya. Kalau yang bottom ini di sini, sebelah sini. Kita biarkan saja kembali ke default. Oke. Ini untuk jaraknya tidak perlu kita atik lebih detail, karena kalau defaultnya itu menyesuaikan lurus dengan lurus balok. Kalau kita misalkan kita tinggikan juga bisa nanti.
Ini kalau misalkan baloknya itu miring, maka akan mengikut seperti ini, miring. Bisa kita ganti menjadi standar juga. Saya perlihatkan contohnya seperti ini. Ini kita geser ke atas misalkan. Nah, maka akan terlihat seperti ini. Lalu kita ganti menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kembalikan default. Lalu ini kita turunkan kembali. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu general. General ini kita biarkan saja, ini untuk pembebanan nantinya yang dihubungkan ke sub. Lalu Hans juga tidak akan kelihatan karena platnya itu masih kecil, jadi tidak akan kelihatan, cuma saja kita biarkan saja ini seperti ini, karena kalau kita biarkan seperti ini tidak akan kelihatan karena Hans-nya itu kecil. Kita buat sekarang, kita kasih 10, tidak akan kelihatan itu. Seperti ini. Walaupun kita kasih ini juga tidak akan kelihatan karena dia menyesuaikan, karena kolom sebentar kita ini platnya kecil, kita buat otomatisnya. Kita knob itu sama seperti tadi, itu fungsinya yang bagian sini. Jika ada kolom softener, lalu ke menu bold, misalkan kita ganti ukurannya 24, kita klik, kita 24 seperti ini. Ini kolom softenernya terkelihatan karena boardnya besar. Hans-nya kelihatan. Kita misalkan boardnya kita pergeser kembali. Nah, tetap kelihatan karena tadi kita otak-atik di sini. Tadi saya lupa mengkliknya waktu pengeditan. Kita hilangkan seperti ini. Ini saya otak-atik. Biasanya tidak muncul, tapi sekarang muncul. Mungkin sebelumnya saya ada kesalahan waktu makainya. Lanjut, ini standar, lalu toleransinya misalkan 5. Ini posisinya kita pilih middle, kita saja. Lalu ini bisa kita edit kalau misalkan kita kasih 3. Seperti ini. Kita hapus. Modif kembali seperti ini. Ini kita kasih below, turun, kita kasih saja middle, bagusnya. Lalu ke double plat ini tidak perlu saya rasa, kita pelajari. Lalu desain ini juga sama, ini share-nya, tensionnya, momennya berapa, kita isi, kita biarkan saja. Ini analisis sama, kita biarkan saja, ini volumenya. Kita modif, oke. Biar kelihatan berbeda, ada hasilnya, kita edit. Kita kasih saja di Hans, kita kasih ini, kita modif 1, lalu boardnya kita kasih 3 dengan jarak 50 cm seperti ini, dan kita kasih bagian belakangnya seperti ini. Oke, kita apply dan jeruk, kita redraw view, kita hilangkan tanda komponennya juga bisa, kita display. Ini komponen simbol, kita akan hilang seperti ini, kelihatan komponennya. Lalu kita ke menu penggambarannya. Ini kita
ambil drawing report, lalu create assemble drawing, platform number, oke, tunggu sebentar, lalu kita ambil dokumen manager. Saya hapus terlebih dahulu yang ini 2 karena satu balok satu kolom. Kita ambil saja yang C1. Coba buka terlebih dahulu apakah ini yang balok atau ini yang kolom. Ini yang kolom, kalau ini yang balok. Nah, seperti ini. Balok saja kita partnya seperti ini. Ini untuk penggambaran plate-nya yang di bagian sini itu berada pada kolom. Seperti ini. Terlihat. Ini kalau mau kita single nih. Maaf, adegan sedikit berisik karena cuacanya sekarang lagi hujan di luar. Ini saya perlihatkan seperti ini. Ini juga geser ke atas. Ini saya geser ke bawah sedikit. Ini juga saya geser. Seperti biasa untuk pengeditan silakan belajar dan tonton video-video sebelumnya, itu ada cara pengeditannya. Dan tidak lupa pada Tekla ini keunggulannya yaitu ukuran dari profil dan dimensi yang kita pakai itu selalu dibuatkan otomatis seperti ini, panjang platnya berapa itu otomatis langsung dibuatkan oleh Tekla. Ini salah satu keunggulannya. Ya baik, kita close, tandung saja, kita biarkan saja. Nah, kita kembali ke sini lagi. Ya baik, untuk pembahasan mengenai kolom with stiff veneer 186 itu sudah selesai kita bahas. Mungkin ada yang agak kurang detail, itu sengaja saya bahas yang penting-pentingnya saja. Untuk penggambaran, jika mau membahas mau dibahas lebih lanjut, bisa nanti kontak email saya atau lewat cari lewat Instagram saya bisa. Saya juga buka nanti, kalau berminat nanti saya akan buka kelasnya. Baik, video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.